Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, di sini ada kabar menarik buat rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, terkait pendaftaran P3K 2023 ya teman-teman ya, yang tinggal beberapa hari lagi, di mana Prof Nunu bertemu dengan Pak Ganjar. Nah, di sini dikatakan bahwa kabar gembira untuk guru honorer. Jadi ingat ya, guru honorer. Jadi kalimat atau judulnya di sini lebih spesifik teman-teman ya, terkait jabatannya. Nah, informasi yang kita dapatkan ini kebetulan di hari ini teman-teman ya, bisa dilihat ini 22 Agustus 2023. Oke, kita cek bersama-sama kabar baik yang dimaksud. Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo, dinilai punya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mengupayakan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Teknologi dan Pendidikan. Dalam hal ini adalah Ibu Nunu Suryani atau Prof Nunu, teman-teman ya. Prof Nunu mengatakan bahwa komitmen Ganjar Pranowo dalam menyejahterakan guru antara lain dengan meningkatkan gaji mereka. Nah, ini komitmen katanya teman-teman ya. Ganjar Pranowo itu akan menyejahterakan guru dengan catatan meningkatkan gaji. Nah, ini ya. Selanjutnya, beliau sangat berkomitmen untuk kesejahteraan guru karena kalau dari diskusi kami, beliau sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Di Jawa Tengah khususnya, kata Prof Nunu, seusai bertemu dengan Ganjar Pranowo di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Nah, beliau kan ini kan gubernur teman-teman ya. Nah, pastinya teman-teman yang ada di daerah atau di wilayah beliau, nah pastinya merasakan teman-teman ya, bagaimana guru-guru di sana terkait kebijakan yang telah dibuat oleh Pak Ganjar di saat dia menjadi seorang gubernur. Oke, dia menyebutkan 3 pokok bahasan saat bertemu dengan Ganjar. Salah satunya terkait dengan pengangkatan ASN P3K. Salah satunya teman-teman ya, Prof Nunu mengatakan ada pencocokan data antara data Kemendikbudristek RI dengan data Pemprov Jateng. Di antaranya terkait jumlah usulan ASN P3K yang masih bisa ditambah untuk memenuhi kebutuhan. Masih bisa ditambah di sini katanya untuk memenuhi kebutuhan. Kami diberi tugas dalam 2 hari ke depan untuk menghitung kembali sesuai dengan syarat ketentuan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dia menjelaskan penambahan formasi P3K 2023 masih mungkin dilakukan. Jadi teman-teman ya, yang mungkin daerahnya kemarin ada berapa ya? Ada 22 kalau tidak salah daerah yang tidak mengajukan formasi. Teman-teman ya, berdasarkan data dari BKN ya. Dan di sini atau di hari ini Prof Nunu memberikan informasi bahwa dia menjelaskan penambahan formasi P3K 2023 masih mungkin dilakukan meskipun secara tahapan usulan formasi sudah ditutup. Jadi masih ada kesempatan untuk menambah formasi meskipun usulan formasi sudah ditutup rekan-rekan ya. Caranya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah penghitungan kembali dilakukan. Itu pernah terjadi seperti itu. Jadi yang penting sekarang setelah dihitung, Pak Gubernur bersurat, ternyata ini kebutuhannya mau dikoreksi. Kami akan bantu untuk membantu Kemenpan RB RI, ujar Prof Nunu. Jadi ini dari Jawa Tengah teman-teman ya. Pak Ganjar ini bersurat kepada Kemendikbud terkait adanya formasi tersebut. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong agar pemenuhan kuota bisa diselesaikan tahun ini agar kesejahteraan guru di Jawa Tengah semakin meningkat. Tadi disampaikan karena anggaran dari pusat ada permintaan ditambah. Tentu kami senang, malah kalau bisa diangkat semua para guru-guru ini. Ganjar berharap masalah penempatan ASN P3K dilakukan dengan benar agar nantinya pengangkatan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ini kan banyak yang dialami oleh rekan-rekan kita yang 2021 dan 2022.
di mana mereka mendapatkan penempatan ya. Begitu diangkat mendapatkan penempatan yang tidak sesuai katanya teman-teman ya. Maka statementnya adalah mari kita clearance. Kalau tahun depan mesti diangkat. Saya senang kalau semua posisi dari guru-guru itu betul-betul penuh bisa dilengkapi. Kalau itu bisa dilakukan, kita senang. Ganjar juga mengusulkan agar Kemendikbudristek RI mempertimbangkan usulan agar gaji guru ditingkatkan, sebab dengan begitu akan semakin lebih banyak yang berminat menjadi guru. Jadi tidak hanya sekedar mengangkat P3K saja. Dan tadi karena Bu Dirjen sampai sini saya ceritakan, jangan tanyakan saya soal komitmen gitu loh. Karena apa? Nah, karena apa? Waktu dari kabupaten atau kota, guru-guru masuk. Soal kesejahteraan pun kita UMKM kan. Nah, apakah ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kepada Ibu Dirjen ya, kepada Ibu Nunu terkait kesejahteraan di sana, teman-teman ya. Maksudnya gajinya. Berdasarkan data Disdikbud Provinsi Jateng, terdapat guru PNS sesuai kewenangan Pemprov Jateng sejumlah 18.450 orang. Itu PNS teman-teman ya. Sedangkan yang P3K di sana sejumlah 9.361 orang dan guru tidak tetap atau GTT sebanyak 6.030 orang. Kemudian kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran sejumlah 9.286. Wah, ini banyak sekali teman-teman ya. Ini kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran. Sehingga jika dikurangi dengan P3K 2022 sejumlah 4.351 orang, yang mana terdiri dari 2.952 orang GTT dan 1.244 guru swasta. Maka kekurangan guru menjadi sebanyak 4.935. Jadi itu jumlah kekurangan gurunya teman-teman ya. Sebanyak 4.935 orang. Adapun jumlah pengangkatan P3K guru di Jateng dalam 3 tahun terakhir sebanyak 13.621 orang. 13.621 orang rekan-rekannya, itu di Jawa Tengah. Nah, dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Nunu kepada media yang telah kita simak bersama-sama ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama terkait dengan penambahan formasi. Itu masih bisa teman-teman ya. Masih ada kemungkinan teman-teman, masih ada kemungkinan untuk ditambahkan formasinya. Masih bisa penambahan formasi. Bahkan di sini jelas sekali bahwa Gubernur Jawa Tengah Pranowo bersurat. Nah, ini bukan akan teman-teman ya, tapi sudah bersurat ke Kemenpan RB seperti itu. Dan selanjutnya, poin selanjutnya yang kita bisa dapatkan di sini, di mana bahwa Ganjar Pranowo itu adalah capres di tahun 2024 dan dia sudah melakukan suatu program, membuat suatu program untuk mensejahterakan guru-guru yang ada di daerahnya di saat dia menjadi pemerintah daerah. Dan besar kemungkinan hal itu juga akan dilakukan ketika beliau sudah menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.